Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ukuran gejala pusat data dikelompokkan sebagai tugas akhir mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Kriswardana Bayudewa MM. Untuk selanjutnya siapa saja sih untuk tim dari kelompok 3? Di sini yang pertama ada Gito Alessandro dengan NIM 51 2014. Yang kedua ada Divansa Zahrani dengan NIM 51 2016. Selanjutnya ada Biwi Eril dengan NIM 51 2018. Lalu yang terakhir saya sendiri, Anggi Agustina Etian dengan NIM 51 2020. Baik, lanjut saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa sih latar belakangnya? Jadi pada dasarnya statistika adalah kerangka teori dan ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena everything needs statistic. Statistika dapat digunakan sebagai bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca, dianalisis, maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah data. Salah satunya dengan menggunakan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Lalu ukuran gejala pusat sendiri merupakan suatu bilangan yang menunjukkan sekitar di mana bilangan-bilangan yang ada dalam kumpulan data. Oleh karenanya ukuran gejala pusat ini sering disebut dengan rata-rata. Harga rata-rata dari kelompok data itu diharapkan dapat diwakili seluruh harga-harga yang ada dalam sekelompok data itu. Baik, untuk selanjutnya, di sini nanti kita akan bahas apa saja sih definisinya, lalu fungsinya, dan apa saja tujuannya. Lalu yang terakhir juga nanti ada studi kasus di mana kami akan menyajikan perhitungan dan rumus yang kami gunakan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu definisi. Jadi ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Atau gejala pusat sebagai nilai rata-rata yang mempunyai kecenderungan memusat, sehingga sering disebut ukuran kecenderungan memusat atau measure of central tendency. Beberapa jenis rata-rata yang sering digunakan adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean atau sering disingkat mean saja. Lalu rata-rata ukur geometric mean, kemudian rata-rata harmonis atau harmonic mean. Dan umumnya terdapat istilah mean, median, dan modus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gito. Pada Gito saya persilahkan. Silakan Gito. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi macam-macam ukuran gejala pusat dikelompokkan. Yang pertama, rata-rata hitung mean. Mean merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Mean merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumusnya X dibagi sigma frekuensi titik tengah dibagi sigma frekuensi. Selanjutnya nilai tengah atau disebut median. Median merupakan salah satu ukuran pemusatan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Pengertian median untuk data berkelompok tetaplah sama, yaitu nilai yang letaknya ada di tengah data, sehingga data berada setengahnya di atas dan setengahnya di bawah.
Yang membedakannya adalah pada data berkelompok, nilai informasi atau karakteristik dari masing-masing data tidak dapat diidentifikasi lagi. Yang dapat diketahui hanya karakter dari kelas atau intervalnya. Akibatnya akan terdapat kesulitan dalam menentukan nilai median yang tepat pada suatu interval kelas. Rumus median. Med sama dengan LM tambah N bagi 2 kurang sigma F dibagi FM kali C. Keterangan med sama dengan media data kelompok, LM sama dengan tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif di atas kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median, C sama dengan interval kelas median. Selanjutnya nilai yang sering muncul, yang sering disebut juga atau modus. Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan di samping rata-rata, hitung, dan median. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Modus sebagian ukuran pemusatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan modus adalah mudah ditemukan, dapat digunakan untuk semua skala pengukuran. Setelah tidak mengetahui oleh nilai ekstrim, kelemahannya terkadang sekumpulan data tidak memiliki modus atau memiliki modus lebih dari satu. Rumusnya modus sama dengan LMO tambah sama dengan D1 bagi D1 tambah D2 sama dengan tutup kurung kali C. Keterangan modus sama dengan modus data kelompok, LMO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C sama dengan interval kelas modus. Apa sih fungsinya? Ukuran gejala pusat data dikelompokkan digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Fungsi rata-rata hitung min bertujuan untuk mengetahui rata-rata dari suatu data atau kejadian. Fungsi median bertujuan untuk menentukan nilai tengah dari suatu data. Fungsi modus bertujuan untuk mengetahui data yang mana sering kali muncul. Apa sih tujuannya? Untuk yang pertama untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 3 atau UAS pada mata kuliah statistika. 2. Mengetahui cara menghitung ukuran gejala pusat data dikelompokkan. 3. Memberikan suatu informasi dalam pengolahan data. 4. Membantu mempermudah penyajian data. 5. Memacu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan penganalisaan data, penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan. 6. Menambah wawasan dalam hal menganalisa sebuah data berkelompok. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari kami Dipa. Kepada Dipa kami persilahkan.
perhitungan dan rumus. Contoh data dikelompokkan, ada batas kelas laba perusahaan dan frekuensi. Untuk mencari studi kasus, min, median, dan modus. Min atau rata-rata hitung. Rata-rata hitung min, cara pengerjaannya, jadi untuk menentukan rata-rata hitung atau min, kita menambahkan dua kolom, yaitu titik tengah dan frekuensi. Cara pengerjaannya, untuk mengetahui titik tengah, 20 ditambah 29 dibagi 2, dan hasilnya 34,5. Dengan 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya 49,5, dan selanjutnya mengikuti cara kolom 1. Untuk mengetahui nilai frekuensi dan titik tengah, yaitu 34,5 dikali 3, hasilnya 103,5, dan seterusnya mengikuti cara sebelumnya. X sama dengan sigma frekuensi titik tengah dibagi sigma frekuensi. X sama dengan 1410 dibagi 110, hasilnya 94,63. Min atau rata-rata hitung dari laba perusahaan adalah 94,63. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bibi Eril. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Diva tadi. Nilai median atau yang biasa disebut nilai tengah. Untuk nilai tengah sendiri, pertama-tama yang harus kita cari adalah frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatif dimulai dari angka 3, lalu 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 ditambah 10 sama dengan 18, 18 ditambah 22 sama dengan 40, 40 ditambah 30 sama dengan 70, 70 ditambah 70 ditambah 15 sama dengan 85, 85 ditambah 20 sama dengan 105, 105 ditambah 5 sama dengan 110. Nah, dari frekuensi kumulatif ini dijumlahkan, mendapatkan hasil 439. Lalu, untuk frekuensinya, kita jumlahkan, dapatlah hasil 110. Sebelum kita masuk ke rumus umum, kita harus mencari jumlah frekuensinya terlebih dahulu untuk menentukan kelas mediannya. Pertama, kita harus untuk frekuensi 110 dibagi 110 dibagi 2 sama dengan 55. Nah, 55 yang mendekat frekuensi kumulatif yang mendekati 55 ada di mana? 40, tapi belum sampai, maka kita akan ke angka 70. Jadi, untuk kolom yang ini merupakan kelas mediannya. Lalu, kita masuk ke rumus umum. Median sama dengan LM atau tepi bawah kelas median, ditambah buka kurung N per 2 dikurang sigma frekuensi per FM atau frekuensi kelas median, tutup kurung dikali C. Median sama dengan, nah untuk LM sendiri, diambil dari tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median kita adalah di sini yaitu angka 60. 60 ini kita kurang dengan 0,5 jadinya 59,5. Ditambah N-nya adalah 110 jumlah frekuensi tadi dibagi 2 dikurang 40. 40 ini diambil dari frekuensi kelas kumulatif di atas kelas median. Nah, kelas median kita ada di sini, berarti frekuensi kumulatif yang ada di atasnya adalah 40 yang ini. Lalu dibagi 30 diambil dari frekuensi kelas median kita tadi. Tutup kurung dikali dengan 10. 10 adalah interval kelas kita. Nah, di sini kita lihat untuk interval kelas yaitu dari angka 20 sampai 29 ada 10 yaitu 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 10. Maka median sama dengan 59,5 ditambah 110 per 2 dikurang 40 dibagi 30 dikali 10.
Median sama dengan 59,5 ditambah 0,5. 0,5 ini adalah hasil dari 110 dibagi 2 kurang 40 dibagi 30. Lalu kita kali 10. Dan dapatlah hasilnya median sama dengan 64,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Jadi modus itu sendiri merupakan nilai yang sering muncul. Sebelumnya di sini ada contoh studi kasusnya tadi juga sudah dijelaskan di atas. Nah, untuk yang pertama, untuk bagaimana sih kita mencari modus? Jadi untuk mencari modus kita tentukan dulu interval atau kelas modusnya ada di mana. Jadi untuk menentukannya kita lihat dari nilai frekuensi, di mana nilai frekuensi yang paling tertinggi. Nah, di sini ada di angka 30. Jadi di kolom ini termasuk ke dalam kelas modus yang akan kita gunakan nanti. Baik, langsung saja kita aplikasikan ke dalam rumus. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah modus sama dengan LMO ini adalah termasuk tepi bawah ditambah buka kurung D1. Jadi D1 ini merupakan kelas sebelum frekuensi 30 ini tadi, lalu D2-nya kelas setelahnya. Lalu dikali C. C ini merupakan panjang kelasnya. Baik, langsung saja kita aplikasikan. Di sini modus sama dengan 59,5. Bagaimana kita bisa mendapatkan 59,5? Caranya kita kembali lagi ke kelas modus kita tadi. Nah, di sini di frekuensi D30 nilainya 60 sampai 69. Caranya bagaimana? 60 ini kita kurangi 0,5. Nah, 0,5 ini sudah tetap sebagai rumus. Jadi 60 kurangi 0,5 yaitu 59,5. Lalu dijumlahkan dengan D1. Nah, D1 ini nilai frekuensi sebelum dari nilai modus tadi. Jadi ini 30, sebelum 30 ini ada angka 22. Jadi 30 dikurangi 22, ini sama dengan 8. Nah, 8 ini merupakan D1. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus 8 per 8 bawahnya sekalian. Lalu ditambah dengan D2. Lalu bagaimana dengan D2? D2 adalah nilai selanjutnya. Jadi nilai selanjutnya adalah 15. 30 dikurangi 15 sama dengan 15. Lalu kita tutup kurung dikalikan dengan panjang kelas. Bagaimana cara mencari panjang kelasnya? Di sini kita tahu nilai di kolom pertama 20 sampai 29. Jadi panjang kelas adalah dari 20 sampai 29. Yaitu 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi jumlahnya ada 10. Nah, lalu kita aplikasikan lagi 59,5 ditambah tadi yang angka yang dikurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jumlahnya menjadi 23. Lalu dikali 10. Selanjutnya 59,5 kita tambahkan tadi 23 dikali 10 tadi kita masukkan. Lalu ketemu dengan 62,98 kita bulatkan menjadi 63. Nah, modus dari laba perusahaan adalah 62,98 atau kita bulatkan menjadi 63. Untuk selanjutnya kesimpulan yang dapat kita tarik adalah yang pertama min adalah rata-rata hitung dari jumlah data dibagi dengan frekuensi. Min atau rata-rata hitung dari contoh kasus di atas adalah 94,63. Lalu, median adalah nilai tengah dari data yang tersusun secara terurut. Median dari contoh kasus di atas adalah 64,5. Lalu, yang terakhir modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus dari contoh kasus di atas adalah 62,98 atau kita bulatkan menjadi 63. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.